وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Dan kami juga bisa mengatakan bahwa saya juga tidak ridho kalau Bapak Imam masuk neraka. Tapi apakah ucapan itu termasuk takzim? Mesti Anda nggak terima. Kalau dibilang Bapak Imam nggak ridho, saya juga nggak ridho kalau gitu. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah. Uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini saya oleh Allah diberikan tetap semangat, tetap berkesempatan untuk iradatul khair lil ghair. Semangat di dalam rangka berdakwah kepada saudara-saudara tua saya terutama. Alhamdulillah saat ini saya sedang silaturahim di rumah kedua orang tua saya. Saya di luar perkampungan ini di persawahan, itu di komplek itu kan. Kalau sana itu kompleknya itu desa, ini persawahan, di pinggir persawahan di Lamongan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya ada banyak yang meminta untuk mentaadil tentang status di Facebook saya, di Facebook, yaitu tentang masalah ucapan ini juga lucu dan memang harus kita ta'dil ya, harus kita luruskan tentang masalah yaitu kata-kata yang cukup menggelitik dan lucu, yaitu Bapak Amir, katanya ucapannya ya, Bapak Imam tidak ridho kalau jamaah sampai ada yang masuk neraka. Jadi Bapak Imam tidak ridho kalau ada jamaah satu saja yang masuk neraka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Ucapan ini saat itu sungguh membuat kita membuat kita itu seakan-akan keta'diman kepada amir atau imam kita saat itu luar biasa sekali. Bahkan begitu luar biasanya menurut pemahaman kita. Ya. Begitu Bapak Imam itu meramut kita dengan luar biasa sekali. Yaitu dengan cara sampai beliau tidak ridho kalau sampai ada jamaahnya yang masuk neraka. Jadi seakan-akan kita terhipnotis. Seakan-akan kita terhipnotis tentang peramutannya beliau. Luar biasa ya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Kalau kita balik kata-kata itu, Bapak Imam tidak ridho kalau sampai jamaahnya masuk neraka. Maka kita balik dengan bahasa mafhum mukhalafah, berarti Bapak Imam ridho kalau sampai ada luar jamaahnya yang masuk neraka. Dan gitu berarti. Kalau mafhum mukhalafahnya kan gitu. Nek ora ridho jamaah kemudian berarti ridho dengan jamaah yang lain yang masuk neraka. Artinya tazkiyah secara doa pensucian dirinya, katanya seakan-akan golongan ini seakan-akan dia paling suci sehingga tidak ada satupun anggotanya yang tercatat masuk neraka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Ucapan-ucapan ini juga saya pernah ngobrol dengan kawan-kawan dulu waktu di Jogja, itu ada nyelekitnya seperti ini. Jadi waktu itu kan teman saya itu agak sakit pikirannya agak sakit. Nah, dia sakit memang beneran sakit. Lalu dia bilang gini, takon sholat, ayo sholat. Saya nggak sholat mas, kenapa? Karena dia sakit pikirannya. Dia bilang gini,
Karena gini, Bapak Imam itu nggak ridho kalau kita masuk neraka. Sehingga aku mau sholat yo, Bapak Imam yo ora ridho nek awake dhewe mlebu neraka. Kadang-kadang saya juga berpikir, iya bener tuh Pak. Bener juga omongannya ya. Bener juga omongannya. Jadi saya berbuat apapun, Bapak Imam mboten ridho kok ya. Mboten ridho mlebu awake dhewe mlebu neraka, mboten ridho. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Siapa sih yang mau dan ridho masuk neraka itu siapa? Siapa di antara golongan selain Anda itu yang dirinya mau masuk neraka itu siapa? Tidak ada satupun orang yang pengen masuk neraka itu, tidak ada satupun, nggak ada. Dan pernyataan itu juga pernyataan bahaya juga. Kenapa? Karena secara tidak langsung seakan-akan surga itu adalah di dalam keimaman, di dalam apa? Di dalam diri pribadi beliau. Padahal beliau sendiri juga apa ya? Beliau sendiri juga ya butuh surga. Dan kami juga bisa mengatakan bahwa saya juga tidak ridho kalau Bapak Imam masuk neraka. Tapi apakah ucapan itu termasuk takzim? Mesti Anda nggak terima. Kalau dibilang Bapak Imam nggak ridho, saya juga nggak ridho kalau gitu. Gitu. Saya juga nggak ridho. Bukan berarti kemudian Bapak Imam menjadi seakan-akan orang yang membuat apakah kita masuk surga atau neraka. Ini juga bahaya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Mari berpikir cerdas, mari berpikir waras. Surga itu adalah surga itu milik Allah. Surga diperuntukkan kepada semua orang yang beramal. Tidak atas golongan, bukan. Minggir, Dede minggir. Jadi surga diperuntukkan kepada semua orang. Siapa yang beramal baik, maka mendapatkan surga. Maka setiap doanya kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi tidak ada satupun orang yang pengen masuk neraka, itu tidak ada. Maka bukan urusan keriduan Bapak Imam atau tidak. Nah, bukan urusan keriduan Bapak Imam atau tidak. Bapak Imam boten ridho pun, kita juga berusaha pengen lebih surga. Kita juga berusaha ingin masuk surga. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Belenggu inilah yang bertahun-tahun. Belenggu inilah yang bertahun-tahun tersangkut dalam diri kita, seakan-akan surga adalah milik. Seakan-akan surga adalah terserah kepada keimaman kita. Ini yang perlu kita budeli. Jadi Bapak Imam ridho atau tidak ridho itu bukan urusan kita. Bapak Imam ridho gak ridho, kita itu orang ridho Bapak Imam juga kita pengennya selamat dari neraka. Ma'asyiral muslimin, ternyata ucapan seperti itu hanya membuat hipnotis para pendoktrin-pendoktrin agar orang itu merasa diramun. Agar orang itu merasa mendapat peramutan, mendapat perlindungan dengan ucapan-ucapan seperti itu, merasa aman di dalam. Hanya itu saja sebenarnya tujuannya, hanya itu saja. Kemudian setelah di dalam, didoktrin, kemudian apa yang menjadi kewajiban yang di dalam, misalnya setoran uang dan lain sebagainya, dan itulah yang menjadi tujuan utamanya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Semoga Anda tercerahkan. Saya sedang di desa saya, yaitu di desa di Kecamatan Babat. Nah, ini di sini juga lumayan cukamnya, tapi masih banyak yang tidak cukam. Jadi alhamdulillah saya bisa bersilaturahim di rumah kedua orang tua saya. Mohon maaf sinyalnya rada angel. Mohon maaf sinyalnya rada angel, jadi sehingga rada harus ke sawah dulu biar enak. Di sini juga yang hijrah juga sudah satu keluarga saya, yaitu dulu dapuan bapak saya ya pengurus daerah, termasuk wakil imam desa, dan di sini yang hijrah itu termasuk yang paling utama imam desa dan wakilnya. Jadi di sini ada imam desa dan wakilnya, kemudian mubalik daerahnya 2. Alhamdulillah sudah hijrah, dan ada beberapa jamaah yang mubalik kelompok juga ada.
Alhamdulillah bisa mengikuti jalan-jalan kita semua. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras. Tetap berdakwah, tetap minta perlindungan pada Allah, tetap husnudzon billah, dan semoga terbuka semua pemikiran-pemikiran saudara kita. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Demikian dari saya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Udah ditutup belum mobilnya? Mobilnya udah tutup belum? وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ